tidak semua suku Dayak memiliki budaya sape. Fretnya, tangga nadanya secara kebetulan ini sudah diatonis ya. Coba kita setelah juga. Halo, salam budaya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tentang apa itu sape, kemudian cara memegang sape yang baik dan benar, kemudian pengenalan nada sape, dan juga cara tuning nada sape. Apa itu alat musik sape? Nah, alat musik sape ini salah satu alat musik tradisional yang dimiliki oleh suku Dayak yang ada di Pulau Borneo. Nah, kalau kita bicara Pulau Borneo, termasuk juga saudara atau tetangga kita di Malaysia, yaitu tepatnya di daerah Sarawak, Kuching. Nah, untuk di Kalimantan sendiri, sape itu ada di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Nah, kalau di Kalimantan Barat sendiri, sape ini bisa kita jumpai di daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di suku Dayak Kayan. Kemudian ada juga di daerah Hunan di Kapuas Hulu. Nah, kalau di Kalimantan Timur, kita bisa menjumpainya di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur itu Kabupaten Mahakam Hulu. Nah, di Ujung Bilang itu salah satu tradisi atau budaya sape yang ada di sana. Kemudian ada juga di Kalimantan Utara. Jadi alat musik sape ini tidak semua suku Dayak memiliki budaya sape. Hanya beberapa suku yang memiliki budaya sape. Ya, contohnya seperti Kayan kalau di Kalimantan Barat, Punan, kemudian di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara tadi ada Kenya, kemudian ada suku Kayan di Kalimantan Timur, suku Dayak Bahau. Kalau kita bicara Borneo tadi, kenapa sape ada juga di negara tetangga kita, Sarawak? Ya, pertama karena memang di Sarawak itu memang ada komunitas Dayak di sana yang mereka terlahir dan besarnya di sana. Orang Dayak juga ada di Pulau Borneo bagian Sarawak. Nah, di sana ada Kenya, Kayan, banyak suku Dayak yang ada di sana, Bidayu, Salako, dan lain-lain. Nah, budaya sape ini sendiri untuk sekarang ya udah universal ya. Jadi bukan hanya salah satu suku yang memainkannya, tapi kalau di Indonesia ini sudah menjadi musik Nusantara. Nah, sudah menjadi musik dunia. Nah, di Sarawak juga gitu, sudah bisa dimainkan semua suku Dayak. Nah, Melayu kah, Dayak kah, Cina bisa. Di Indonesia juga begitu. Alat musik sape ini sudah universal. Nah, sape ini fungsinya untuk mengiringi tari-tari tradisional, artinya mengiringi tari tradisi suku Dayak, khususnya kaumnya tadi ya, komunitas yang punya tradisi sape. Nah, memainkan sape ini ada musik pakemnya yang untuk mengiringi tari. Nah, itulah fungsi sape. Zaman dulu dan sampai sekarang juga masih untuk mengiringi tarian tradisional. Selain tarian tradisional ya masa sekarang sudah mengiringi tarian kontemporer atau bisa mengiringi lagu-lagu pop atau menggabungkan musik sape dengan musik-musik barat, musik-musik modern lainnya. Jadi fungsi sape sekarang ini sudah semakin luas, semakin banyak, mengiringi teater, mengiringi puisi dan lain-lain. Jadi sape sangat mendunia untuk saat ini. Nah, selain sape ini yang kita kenal, yang di Kalimantan khususnya, di Indonesia, nah kita mengenal sape yang 2 string. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada sape 2 string. Kalau di bagian Sarawak ini sudah tidak ada lagi. Tapi kalau di Indonesia, di Kalimantan Barat sendiri ini ada di daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di suku Dayak Kayan Mendalam. Ini sape ini masih masuk di dalam prosesi ritual adat suku Dayak Kayan. Nah, selain masih masuk dalam ritual adat, sape ini juga bisa menjadi bagian hiburan pada saat pesta budaya atau kegiatan pernikahan atau kegiatan seni dan budaya lainnya. Selain di Kalimantan Barat, ini juga ada di Kalimantan Timur. Yang saya tahu itu di daerah Kabupaten Mahakam Hulu itu ada
masih ada tradisi sape 2 string ini. Nah, mungkin ada juga di Kalimantan Utara. Oke, ini 2 string senarnya dari nilon senar pancing ya. Karakternya ya seperti ini bunyinya. Nah, ini sekilas tentang sape 2 senar. Ini juga kalau di Kayan disebut sape dayung atau sape 2 ting, sape 2 lawah. Nah, tapi saya tidak akan membahas sape ini. Nanti akan saya bahas di video berikutnya pembahasan secara khusus tentang sape 2 string. Nah, untuk kali ini saya bahas sape yang 4 string sampai nanti 6 string bahkan 7-8 string. Nah, itu penjelasan singkat tentang sape itu tadi. Pastinya itu sangat kurang yang saya jelaskan karena pasti kita ingin tahu sejarah asal muasalnya. Nah, itu nanti bisa juga dicari karena banyak referensi-referensinya. Persepsi tentang sape asal dari mana itu juga ada cerita dan legendanya. Tapi tidak saya bahas secara detail di video ini. Oke, untuk singkatnya itu. Untuk berikutnya saya akan berbagi tentang bagaimana cara pegang sape yang baik dan benar. Sebelum kita memainkan sape, yang paling utama yang harus kita perhatikan itu adalah selain tadi kita mungkin tuning atau mengenal nada, yang paling penting juga cara pegang sape. Cara memegang sape yang baik dan benar. Ini kalau lagi posisi saya sedang duduk di atas kursi. Nah, ini posisi sape yang tidak menggunakan strap atau selempang. Nah, cara pegang sape baik duduk atau di atas kursi seperti ini yang baik dan benar. Nah, ini ada tangan kanan menopang sebelah sini, di bagian sini. Nah, tangan kiri atau jari ini akan siap untuk melodi. Jadi posisi yang baik dan benar itu adalah posisi yang nyaman. Jadi baik dan benar kemudian sopan. Nah, itu yang utama dalam memainkan sape. Kalau nyaman mesti harus sopan. Nah, ini posisi yang saya rekomendasikan untuk yang tidak menggunakan strap kalau posisi duduk, baik cowok maupun cewek. Kalau cewek ya menyesuaikan, mungkin duduknya sesuai dengan posisi nyamannya, baik duduk di lantai maupun di kursi ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan strap ya lebih enak. Ini yang harus kita pelajari, harus kita pahami ya. Posisi. Setelah itu baru kita mungkin belajar tentang nadanya, tuningnya. Setelah kita posisi yang enak. Seperti main gitar, harus mendapat posisi yang enak supaya kita nyaman memainkannya. Itu ya untuk posisi yang baik dan benar. Ini disimpan di bagian belakang ini, pantat sape, menopang ini semua jadi posisinya tidak jatuh. Ini harus ada ruang kosong supaya kita bisa memainkan melodinya sampai ke bawah, jangan sampai terganggu seperti ini ya. Nah, usahakan ini posisi harus nyaman. Oke, kalau pakai strap ya lebih gampang, tidak ada kesulitan pastinya. Misalnya ini menggunakan strap ya. Nah, kalau menggunakan strap atau selempang ini ya posisinya bisa bebas. Nah, cari posisi yang nyaman aja. Nah, berdiri, duduk bisa pakai ini, mungkin lebih aman, tidak terlalu menopang ke kaki. Nah. Oke ya, jadi ini kalau udah pakai strap ya aman, mau berdiri mau duduk aman. Ini oke ya, cara pegang yang baik dan benar saya rasa bisa semua kecuali untuk pemula atau yang baru belajar ya. Kalau yang udah pemain ya pasti bisa ya, mau posisi apapun ya. Posisi baring ya bisa disesuaikan ya, kalau emang lagi baring main sape ya enggak masalah gitu. Penting bisa dimainkan. Nah,
Nah, selanjutnya pengenalan nada sape. Nah, nada itu paling penting. Semuanya paling penting tadi ya. Nada, cara pegang. Sama halnya dengan gitar. Jadi kita harus mengenal kunci gitar atau cara main gitar, cara tuning gitar. Itu paling dasar sekali. Sape juga seperti itu. Jadi sape untuk tangga nadanya atau fretnya ini ada di tali nomor 1. Ya, kita anggap ini nomor 1 paling bawah. 1, 2, 3, 4. Ini 4 senar ya, 4 string. Ini fretnya, tangga nadanya secara kebetulan ini sudah diatonis ya. Tonisasinya jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Nah, ini kita harus pahami dulu. Nah, tapi kalau dulu, zaman dulu ya ini enggak diatonis, dia seperti ini ya. Nah, ini fretnya kebetulan ini pakai jenis kelulut namanya madu lebah ya, apa sih ya, madu lebah ini ya, madu lebah seperti ini. Nah, ini tidak permanen ya kalau pakai ini orang zaman dulu ya pakainya kelulut seperti ini, bisa menempel di sini, bisa lepas. Nah, ini bisa ditempel lagi. Nah, jadi kalau dulu tangga nadanya enggak seperti ini. Nah, ini dilepas, ini juga dilepas, jadi nadanya seperti ini. Tapi kalau memainkan satu instrumen, ini bisa digeser. Oke, nah yang ini nanti akan saya bahas secara khusus di video berikutnya ya. Ini kita kembalikan lagi ke posisi semula. Nah, ini kalau begitu ditempel lagi tidak melekat, ini cukup dipanaskan atau bisa dibakar seperti ini. Nah, nanti ditempel lagi. Nah, oke. Oke, selesai. Nah, berarti kalau ini do, berarti ini re. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau ini nadanya G atau A, atau C atau F, berarti ini kalau open stringnya G, berarti G, A, B, C, D, E, F, G. Sampai ke bawah. G, A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi kalau kita memainkan lagu dengan satu senar ini, satu string ini sudah bisa. Apalagi kita pakai backing track ya. Jadi udah bisa karena sini udah ada kuncinya sama dengan gitar. Tapi ini nada dasarnya tadi yang saya bilang bisa saja C, bisa saja G. Nah, kalau tali nomor 1 ini kita udah tahu, udah pahami, sangat gampang kita untuk mengenal atau tuning untuk tali-tali berikutnya. Tali nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5 bahkan sampai 6 itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk yang 4 string, karena sape ini tadi alat musik tradisional, dia punya pakem-pakemnya. Jadi untuk tuningnya, tadi kita udah coba ini kunci pertamanya kita harus setel dulu yang nomor 1. Ini tadi kita anggap do. Nah, biasanya kalau 4 senar, kalau sape tradisional itu biasanya do tinggi sama sol, atau do mi sol, atau ada juga do la mi sol. Nah, tergantung instrumental yang akan dimainkan karena itu sudah ada pakem-pakemnya, musik tradisinya yang mengiringi tarian. Kita coba untuk yang standar ya. Standarnya kita di nomor 2 ini ikut do. Jadi nomor 1-nya do. Ini do juga. Do. Kemudian di nomor 3-nya kita setel nada do juga. Do tinggi. Ya, gini. Karena kita tadi sudah mengenal nada yang nomor 1, tali nomor 1, artinya untuk tali nomor 2, nomor 3 kita harus ngambil do tinggi. Do tinggi di mana posisi do tinggi? Nah, karena kita udah paham tadi ya. Do tinggi itu do berarti di sini. Do, re, mi, fa, sol, la, si,
do. Nah, ini do tingginya. Nah, ambilnya di sini. Kalau manual ya. Tapi kalau kita pakai tuner ya bisa tinggal dipetik langsung muncul nadanya. Nah, kemudian tadi nomor atas, nomor 4 itu kita coba tuning sol. Nah, kalau tanpa tuner kita cara mencari solnya gimana? Nah, cara mencari solnya itu tadi kita udah tahu nih, do, re, mi, fa, sol. Nah, petik di sini, petik di atas. Nah, atau kita kendorkan dulu ya. Nah, ini masih falas. Kita cari, coba. Oh, belum, cari lagi. Nah, ini udah kita anggap presisi ya. Ya. Nah, jadi do tinggi, sol. Bisa dirubah juga. Nomor 3-nya bisa sol. Nah, kita coba sol, setel sol. Nah, ini sol. Di atas bisa mi. Oke ya. Nah, tadi posisi do tinggi. Ini do tinggi. Ini posisi mi. Do, re, mi. Nah, ini tuning lagi. Oke ya. Oke, ini posisi do tinggi, ini tadi bisa dirubah ya. Misalnya ini juga mau di posisi la. Ini kan do, re, mi, fa, sol, la. Nah, ini nomor 2-nya bisa coba kita setel la juga. Jadi dia ini G, A, B, C, D, E, nada E. Ini E minor. Nah, jadi untuk 4 string ini banyak tuning atau banyak tema nada yang bisa kita mainkan. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit tentang yang ini. Kenapa ada cekaan di sini seperti ada fret juga di nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 ini. Nah, ini fungsinya mengatur nada tingginya. Tadi kalau nomor 1 2, nomor 3-nya kita tinggikan nadanya menjadi do tinggi. Tanpa menggunakan ini pengatur nada yang di sini, maka akan sulit senar nomor 3 ini mengejar do yang di sini. Nah, jadi orang zaman dulu ya sudah sangat pintar menciptakan alat ini. Dia bisa membuat nadanya menjadi harmonis ya. Ini kalau tanpa ini mungkin bisa, tapi senarnya diameternya harus lebih kecil. Tetapi kalau diameternya kecil berarti tidak balance dengan senar nomor 1 dan 2. Jadi bisa, sangat bisa nanti diameternya kecil, sehingga dia kalau kecil kita putar paling nada paling tinggi sampai ke do tinggi pasti bisa. Tapi karakter suaranya pasti akan beda. Jadi sangat benar dan sangat tepat. Memang orang zaman dulu sudah memilih ada pengatur nada yang di sini. Mau rendah tingginya seperti ini. Ya, sama dengan yang ini.
Ini bisa diatur turun naik. Ini bisa naik. Do tingginya bisa juga di sini, di atas. Nah, kita coba do tingginya di atas. Nah, nomor 3-nya kita setel Mi. Coba Mi. Oke, ini Do. Do, Mi. Ini Do tinggi di atas. Ini tadi tuning Do ya. Oke, ya begitulah cara tuningnya. Ini masih banyak sekali varian nadanya, masih bisa diotak-atik. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan sampai tuning, kemudian cara tuning tadi ya, cara pengenalan nada, cara pegang. Jadi sebenarnya masih banyak lagi varian nada yang bisa kita mainkan di sini. Nah, itu hanya sebagian kecil saja. Jadi dengan sampai 4 string ini, dengan nada yang seperti ini juga yang saya sampaikan tadi, kita udah bisa, misalnya ada yang senang cover lagu, ya tali satu udah cukup untuk cover lagu. Yang penting udah tahu nada ini ya. Ini tadi. Oke, cukup. Nah, next nanti saya akan berbagi cara melodi, kemudian teknik-teknik petik sape. Oke, cukup ya. Jangan lupa nanti komen, mungkin ada masukan buat saya, karena ini kan masih kurang. Karena saya juga masih belajar, ada yang kurang saya jelaskan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, share juga ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam budaya.